Sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan 7 kabinet yang ada di Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari demokrasi liberal atau parlementer terlebih dahulu. Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang menganut sistem politik kebebasan individu. Kemudian, saya juga akan menyebutkan dan menjelaskan 7 kabinet yang ada di Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer pada tahun 1950 hingga 1959. Yang pertama, Kabinet Natsir, periode 6 September 1950 hingga 18 April 1951. Koalisi Partai Masyumi dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Prestasi yang pertama merupakan memetakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang kedua, masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Kegagalannya, munculnya mosi tidak percaya kepada Kabinet Natsir oleh para kalangan parlemen. Yang kedua yaitu Kabinet Sukiman, periode 26 April 1951 hingga 23 Februari 1952. Koalisi Partai Nasional Indonesia dengan Masyumi. Prestasi, tidak memiliki prestasi atau nihil. Kegagalannya, adanya pendatang Mutual Security Act atau MSA dengan Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo, periode 19 Maret 1952 hingga 2 Juni 1953. Koalisi Jaken Kabinet. Sedikit pembahasan mengenai Jaken Kabinet. Jaken Kabinet merupakan suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Prestasinya tidak memiliki prestasi atau nihil. Kegagalan yang pertama yaitu adanya konflik di tubuh Angkatan Darat atau peristiwa 17 Oktober 1952. Yang kedua, munculnya peristiwa Tanjung Morawah. Yang keempat yaitu Kabinet Sastro Amit Djojo I, periode 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Koalisi Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Prestasi yang pertama yaitu suksesnya pelaksanaan Konferensi Asia Afrika KAA di Bandung, Jawa Barat. Yang kedua, membaiknya hubungan dengan Cina. Yang ketiga, penuntasan DITII di berbagai daerah. Kegagalannya, mundurnya Abdul Haris Nasution yang digantikan oleh Bambang Sugeng. Yang kelima yaitu Kabinet Baharudin Harahap, periode 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Koalisi Masyumi dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Prestasinya, penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 1955. Usut punya usut merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan pertama kali di Indonesia. Yang kedua yaitu pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kegagalannya, terjadi perseteruan antara pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen deadlock. Yang keenam yaitu Kabinet Sastro Amit Djojo II, periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Koalisi Partai Nasional Indonesia dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Prestasinya, penandatanganan pembubaran Undang-Undang KMB oleh Presiden Soekarno. Kegagalannya, munculnya sentimen anti-Cina. Yang ketujuh yaitu Kabinet Juanda, periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Koalisi Jaken Kabinet. Sedikit pembahasan mengenai pembahasan Jaken Kabinet. Jaken Kabinet merupakan suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Prestasinya, penetapan laut wilayah teritorial Indonesia dalam deklarasi Juanda. Kegagalannya adalah munculnya peristiwa Cikini atau membunuh Presiden Soekarno agar lengser dari presiden, tepatnya pada tanggal 30 November di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Itulah 7 kabinet yang menjalankan pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Semoga apa yang disampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dadah.